Pemirsa, mantan Sespri Verdi Sambo, Novianto Rifai diperiksa sebagai saksi dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Rifai menjelaskan tentang peristiwa pada 13 Juli di Divpropampori, tepatnya di sekitar ruangan Verdi Sambo. Yang bertanya waktu itu, apakah terdakwa ini atau Pak Arif? Pak Arif. Siap. Dan waktu itu kamu lihat berdua ini mas ya? Berdua, yang masuk duluan Pak Hendra, terus di belakangnya Pak Hendra Pak Arif. Oh, Siap. Pak Hendra masuk. Siap, di belakangnya Pak Hendra Pak Arif Rahman. Oh, seperti itu. Siap. Apakah memang seperti itu kalau ada tamu yang datang masuk ke ruangannya Pak RS? Siap, seperti ditanya dulu kalau misalnya dari sipil atau yang berjanji sebelumnya kita ada ruang tunggu. Siap, karena Pak Hendra dan Pak Arif itu jadi anggota Biro Paminal dari satu divisi dengan divisi Propam. Jadi kita tahu itu Pak. Tahu. Siap. Oh. Atau misalnya tidak seperti itu apa? Ada misalnya tak terdakwa ini datang. Misalnya Bapak ada. Siap. Tunggu dulu Pak, saya lapor dulu. Siap, tidak. Karena kan beliau Karopaminal, saya tahu gitu Pak. Karopaminal itu apakah anak buah langsung Pak RS atau bukan? Siap, kalau itu karena Pak RS itu kepala divisinya, di bawah divisi ada 3 biro. Siap. Siapa-siapa? Ada Pak Karopaminal, Pak terdakwa. siap, terus ada Pak Karopropos, Karopropos siapa? Pak Beni Ali. Pak Beni Ali. Siap, ada Pak Karawapro. Siapa? Pak Karawapro. Pro. Siapa? Pada saat itu Pak Anggoro. Pak Anggoro. Siap. Ketika itu ada juga enggak? Tidak Pak ada. Beni Ali datang. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Pak Karo siapa tadi? Karawapro tidak ada juga. Tidak ada juga. Siap. Kamu bisa pastikan bahwa malam itu hanya Pak Hendra Kurniawan Siap. selaku terdakwa dan Pak Arif. Pak Arif selaku Siap. terdakwa juga dalam perkara lain yang menghadap ya. Siap. Tadi saudara saksi menjelaskan ada Pak Cuk. Siapa? Pak Cuk. Pak Cuk. Ketika itu Pak Cuk waktu terdakwa datang, Pak Cuk ada di samping situ. Di Petri. Oh, di Petri. Ya, karena kan kalau lagi ngerokok nggak di ruangan sepi, di Petri. Kalau dari ruangan Petri itu kelihatan tamu yang datang. Kalau dari ruang tempat istirahat kelihatan, tapi kalau Petrinya itu sendiri terhalang oleh tembok Pak. Oh. Siap, jadi di balik tembok itu kayak kitchen set gitu Pak. Kalau Pak Cuk tahu kalau Pak terdakwa datang sama Pak Arif. Sepertinya tidak melihat atau apa lagi ngerokok gitu Pak. Pertanyaan saya tahu. Tahu. Oh, tahu. Tahu. Bukan melihat. Ya, tahu. Jadi Pak Cuk juga tahu Tahu kalau ada Pak Arif Rahman datang dengan terdakwa Kurnia Hendra datang. ya. Tadi kan kamu ngomong itu tidak kelihatan. Ya. Bagaimana dia tahu? Kalau itu kan setelah itu Apakah kamu memberitahu dia kadang atau bagaimana? kalau misalnya di Petri sudah selesai ngerokok, kadang Pak Cuk keluar ke mejanya, ada siapa dalam? Itu menanya. Bertanya. Siapa? Pak Cuk bertanya ada siapa di dalam? Di dalam. Bertanya sama kamu. Ya. Siap, ada Pak Karopaminal dan Pak Arif. Oh, jadi kamu jelaskan sama Ya. Pak Cuk ada Karopaminal dan Arif. Pak Arif. Siap. Berarti Pak Cuk tahu malam itu kalau Pak terdakwa ini dengan Pak Arif itu datang. Siap. Karena kamu yang menginformasikan. Siap. Oke. Waktu dia keluar, tadi kamu sudah jelaskan. Keluar terus langsung pergi meninggalkan ruangan itu. Betul. Kalau tamu kebiasaan nih, tamu yang keluar dari ruangan seorang pejabat, apakah harus lapor lagi sama Sespri atau bertanya, Mas, makasih atau bagaimana? Kalau tamunya biasa suka ada yang main lewat aja. Masing-masing orang Pak. Kalau terdakwa Hendra Kurniawan ketika itu, Baik dia bilang, makasih ya, gitu. dia ngomong sama kamu, terima kasih ya, Siap. Sambil jalan. sambil jalan. Siap. Makasih ya. Kamu bisa pastikan
terdakwa yang ngomong Siap. ke kamu, iya. Siap. Kalau si Arif, Siap. si Arif Tarik keluar aja. keluar aja, Siap. tidak mengucapkan kata-kata terima kasih ya. Siap. Oh, jadi kamu pastikan bahwa terdakwa masuk karena dia bertanya ada bapak, Siap. terus keluar Pak Arif yang bertanya. Pak Arif yang bertanya, Siap. keluar terdakwa yang ngomong terima Siap. kasih. Siap. Terima kasih ya. Karena kan Pak Arif dia langsung keluar. Oh, hah? Siap. Pak Arif tidak langsung keluar. Iya. Pak Hendra dulu. Terus setelah dari ruangan kerja Pak FS, Pak Hendra dulu yang meninggalkan ruangan Sepri, Pak Arif di pantry. Oh, Pak Arif ke pantry. Iya. Pak Arif ke pantry ketemu sama Pak Cuk tidak? Siap. Sudah mau dia baca. Oh, jadi Pak Arif ini waktu ke pantry itu ketemu sama Pak Cuk. Pak Cuk. Ya. Kamu ada nggak pada saat dia ketemu di situ? Ada. Saya kan di meja. Di meja. Ya. Jarak mejamu dengan Pak Cuk dengan Pak Arif ketemu itu kira-kira 1 meter, 2 meter? Ada 3 meter Bapak. 3 meter. Ya. Jadi kurang lebih dari sini Dari sini ke pintu itu Pak. ke pintu itu. Siap. Pintu itu mah 4 meter, 2 meter. Kurang lebih Bapak. Kurang lebih. Oh, begitu. Nah, waktu ketemu dia Pak Arif sama Pak Cuk di situ ya kan? Siap. Kamu kan ngomong kurang lebih 3 meter, Siap. ya kan? Kamu dengar nggak pembicaraannya Pak Arif dan Pak Cuk ketika itu? Tidak mendengar. Tidak mendengar. Siap. Tapi dia ngobrol nggak? Ngobrol sepertinya. Tapi saya nggak dengar. Oh, nggak dengar. Siap. Nah, sama sekali kamu nggak tahu apa Siap. yang Tidak dia tahu apa yang dibicarakan. seperti itu ya. Nah, setelah semua proses yang tadi yang kamu jelaskan ini, itu terjadi di tanggal 13 ya. Seingat saya tanggal 13. Itu hari apa? Kalau tidak salah hari Rabu Bapak. Hari Rabu tanggal 13 jam Jam 8. malam berarti jam 20 kurang lebih ya. Ya. Jam 20. Tadi kamu jelaskan bahwa pada jam 20 itu apa namanya, yang ada di ruangan Sespri itu apakah hanya kamu Pak dengan Pak Cuk atau ada orang lain? Ada Pak Ari kan di pantry juga Pak. Pak PHL-nya Pak FS. PHL Pak FS Ya. siapa? Arianto. Arianto. Ya. Terus siapa lagi? Ada di sebelah saya kalau salah ada Rafli Pak. Rafli. Ya. Itu Rafli Saya. polisi atau PHL? Polisi juga. Polisi. Ya. Jadi yang kamu pastikan ada di ruangan itu kamu saksi Pak Cuk, Pak Cuk, terus Pak ya, Arianto. Arianto PHL Siap dengan teman saya Rafli. dengan Rafli. Siapa? Ya. Rafli. Nah, dengan kamu ya. Berarti ada 4 orang di situ. Ya. Nah, dan 4 orang itu yang menyaksikan terdakwa datang Siap. ke menghadap Pak FS. Siap betul. Tadi kamu jelaskan Pak FS itu pulang jam berapa tadi? Jam 11. 11. Pulang 10. Ya. Terus PHL itu pulang jam berapa dia? Pokoknya kalau setelah Pak FS pulang, kita persiapan pulang, Pak Ari ini selalu pulang belakang. Dibanding kita duluan, Bapak Ari ini belum pulang. Oh gitu. Dia Siap. selalu pulang. Karena kan kalau pulang saya, Ari duluan ya. Oke, siap. Tadi kamu menjelaskan melihat terdakwa Hendra Kurniawan keluar dari ruangan FS. Siap. Itu jaraknya kamu lihat terdakwa itu berapa meter? Kalau pas mau keluar, antara meja aja Pak. Antara meja aja? Siap, karena lewatnya di balik meja itu, di depan meja. Berarti lorong. Ya, Nah, kayak betul, gini lah ya. betul. Siap. Oh, seperti Karena depan meja ini ada TV. ada TV. Iya. Tempat Nah, kan tadi kamu ngomong waktu terdakwa keluar ngomong terima kasih siap. Mas. Makasih ya gitu aja. Oh, Mas. makasih ya. Siap. Nah, kamu lihat mimik mukanya nih Siap. si terdakwa. Siap. Lihat. Enggak lihat ya Pak.
Saya kan di depan komputer, Pak. Oh, jadi Iya. ngetik. Pas Bapak ada Mas ya, siap jenderal. Oh, siap Siap. jenderal gitu. Siap. Tapi kan waktu ngomong siap jenderal lihat mukanya dia tidak? Tidak, karena kan sudah langsung keluar ke pintu. Oh, Iya. Kami berjalan, Pak. sambil berjalan Iya. ya. Nah, besoknya tanggal 14 Siap. ada nggak terdakwa menghadap sama FS lagi? Tidak ada. Tidak ada sekitar tidak ada. Tanggal 15 Tidak ada. Siap. tidak ada. Siap. Tanggal 16 Saya lupa, Pak. lupa. Siap. Tapi kamu bisa pastikan tanggal 13 itu. Siap. Ya. Siap. Sebelumnya tanggal 12 pernah nggak terdakwa menghadap sama Saya tidak ingat, Pak. tidak ingat? Siap. Jadi tanggal 12 Ya. kamu tidak ingat. Siap, karena kan pada saat Tanggal 12 itu kan hari Selasa. Ya. Kalau hari Seninnya ada nggak? Hari Senin. Tanggal itu 11. Atau gini, ada buku tamu nggak? Ada buku tamu nggak? tidak ada, Pak. Nggak ada. Ya. Ya sudah lah, yang di anu lagi. Terima kasih. Ya, Pak. Setelah saksi melihat terdakwa Hendra Kurniawan keluar dari itu berapa lama kemudian terus Arif keluar dari? Selang waktu 15 menit, Pak. Oh, jadi ada interval waktu 15 menit. Karena kan Pak Arif tadi kan ke pantry dulu, Pak. Enggak, yang keluar dari ruangan FS. Sambo. Maksudnya? Kan tadi kamu kan ngomong Pak terdakwa dulu ini yang keluar. Ya. Nah terus Pak, apakah dia keluar bersamaan dari ruangannya FS? Jadi, atau kita lihat yang mana? Kalau sebenarnya Pak Arif dan Pak Hendra setelah masuk keluarnya bersamaan. Oh, keluarnya Nah. masuk bersamaan. Keluar bersamaan Keluar bersamaan. dari ruang kerja. Cuma Pak terdakwa ini langsung pergi. Iya, Pak Hendra langsung pergi, Pak Arif ke Mati. pantry. Pantry. Ya, betul. Mungkin ada yang mau menambahkan itu. Saya tertarik tadi itu waktu terdakwa itu Siap. Saudara mengatakan tidak melihat wajahnya. Siap. Tangkap saudara apa? Siap begitu, Pak. Kalau jenderal itu bilang terima kasih, saudara berdiri atau apa? Siap. Kalau posisi duduk saya duduk siap, Pak. Siap. Saudara kan melihat dong gitu. Siap. Begini aja, Pak. Siap. Terima kasih. Tapi jangan saudara katakan tidak melihat wajahnya. Siap. Ini jenderal loh. Siap. Iya, jangan bohong-bohong lah. Hah? Siap. Jangankan saudara ini. Kompes juga kalau siap jenderal. Siap. Itu. Lihat mukanya. Siap. Lihat jenderal siap. Siap. Tidak mau siap. Kan bohong-bohong lah. Kalau lihat juga wajahnya nggak apa-apa. Kan nggak ada masalah kan? Siap. Nama jenderal siap jenderal. Siap. Itu. Kita juga ada pimpinan. Siap. Kalau jam itu atau terjadi kan? Betul. Siap. Lihat wajahnya. Nggak mungkin siap. Bukan siap namanya itu. Ya? Ya. Jangan terlalu dini. Terlalu takut kamu mana. Kalau dilihat dulu wajah beliau itu kan nggak salah melihat wajah jenderal. Siap. Mudah-mudahan saudara jadi jenderal juga kan? Amin. Baik. Kebiasaan Ferdi Sambo kalau penting sama saudara ini. Saudara kan selain saya kan admin apa itu namanya kerjaan itu. Surat ngecek surat. Siap. Biasanya pernah nggak dia manggil nama saudara? Nama saudara siapa? Novianto, Pak. Yanto. Siap. Saya kan pernah juga pejabat. Siap. Jadi ada ini saya, apa nama sekretari saya kan, namanya si Aldi. Siap. Aldi, sini dulu. Siap. Bisa gitu. Pernah nggak hidup atau Kita tidak pernah, Pak. manggil saudara gimana? Tidak pernah, Pak. Jadi caranya supaya saudara masuk ke dalam gimana? Yang sering ke dalam Pak Ari, loh, Pak. Hah? Pak Ari. Ari mana? Pak Arianto. Yang dipanggil. Siap, yang kalau bunyi bel, kan ada bel. Jadi kalau masalah surat menyurat Pak Ari juga. Pak Ari yang bawa ke dalam, Bapak. Oh, Pak Ari. Siap. Itu kalau ada kendala baru yang dipanggil Pak Cuk. Baik. Nah, jadi Siap. kalau sudah masuk ke Ferdi Sambo, tamu segala macam sudah ada pintu, gimana itu? Tutup rapat banget atau ada 1 senti enggak? Memang tertutup karena ada magnetnya itu. Langsung ada magnet ya. Ya. Itu ruangan Pak Ferdi Sambo punya kedap suara enggak? Saya tahu saudara. Kalau ruang kerjanya kalau udah masuk nggak kedengeran sih, Pak. Kedengaran kan? Tidak. Tidak kedengaran. Tidak. Kalau udah masuk ruang kerjanya.
Kalau keluar suaranya nggak kedengaran. Tidak. Pernah saudara berapa lama di situ? Saya dari 2017 ya Pak, di ruangan seperti itu. Mulai Pak Sambo di situ. Pak Sambo di situ dari situ. Ya. Ya. Jadi nggak kedengaran suara. Tapi saya Iya. kedap suara itu. Setiap karena kan setiap pimpinan kan selalu berubah ruangannya, selalu dirembak Bapak. Baik, untuk tadi mau saudara katakan Arif Rahman keluar langsung ke pantry ngomong Iya, betul. sama Cuk. 3 meter. Siap. Dia bisik-bisik atau gimana? Saya Masa sampai nggak kamu dengar sambil ngomong? tidak Nggak dengar. Ya tidak dengar. Yang benar, Siap benar. yang benar. Siap benar. Tutup aja sebentar. Saudara saksi, saya mau tanya, saudara saksi kan Sepri ya? Siap. Iya. Mejanya saudara saksi itu kan dekat dengan ruangannya Pak Ferdi Sambo. Siap. Nah, pertanyaan saya, bagaimana prosedur ketika ada tamunya Pak Ferdi Sambo yang akan menghadap pada Ferdi Sambo, itu harus melalui Sepri dulu atau bagaimana? Siap. Dapat saya jelaskan Pak, mohon izin. Biasanya kalau tamu itu datang ada piket propos kan, Ya. ada piket propos melayangkan Pak Kadip tidak. Nah dari propos itu kadang memberikan kayak kertas Dari kertas itu ada nama, bertemunya dalam keperluan apa. Ya, Setelah itu propos nyamperin ke ruangan Sepri, ya, dilihat kalau belum janji silakan ditelepon. ya. Siap. Kalau sudah janji boleh masuk. Siap. Itu untuk yang umum ya, untuk sipil gitu ya. Oke. Tapi kalau yang untuk pejabat ya, pejabat Propam sendiri kayak seperti Karo Rendra maupun pada saat itu Karo Paminal Ya. langsung masuk. Oh, langsung masuk. Siap. Berarti tidak ada prosedur yang seperti tadi. Siap. Siap. Berarti, nah kalau saudara terdakwa ini dengan Arif Rahman pada saat itu tidak melalui saksi juga ya, langsung ya? Langsung. Langsung ya. Siap. Tapi saudara saksi tahu nggak terdakwa pada saat itu dipanggil atau Saya tidak tahu. nggak tahu ya? Tidak tahu dipanggil atau tidak ya. Sebentar dulu. Saya lanjutkan dalam sedikit. Saudara saksikan ajudan dari zaman tadi sebelum Pak Listio, Pak Marwan Sorwin, Siap. ganti Driver. iya driver, ganti Kadip tetap saksi, Siap. ganti lagi yang meninggal almarhum ganti. Siap. Masuk Pak Sambo sebagai Kadip, saudara saksi tidak sebagai driver. Tidak. Yang pengen saya tanya, apakah karena Pak Sambo bawa driver sendiri atau karena apa saudara saksi? Pada saat bawa ke Pak Efes itu ke Propam sudah ada driver. Siapa drivernya? Pada saat itu ada Bang Lukas. Lukas. Siap. Jadi Pak Sambo masuk bawa driver sendiri. Iya, Lukas. Sehingga saksi akhirnya bagian reming. Siap. Gitu ya. Siap. Oke. Kedua, Arianto yang suka masuk itu PHL atau Polri? PHL. PHL. Yang gaji siapa? Kantor atau pribadi? Untuk itu saya tidak tahu. Tidak tahu. Siap. Mana lebih dulu, saksi atau Arianto masuk ke Propam? Ke Propamnya sendiri saya. 2017. Siap. Arianto belum masuk. Pak Arianto itu pas Pak Efes Kadip, Pak Arianto tuh sudah Pak Efes. Berarti dibawa lagi sama Pak Siap. Ferdi Sambo. Siap. Oke. Pak Ferdi Sambo bawa lagi ya. Siap. Terkait dengan surat menyurat tadi, Siap. mengkoreksi. Siap. Yang mengkoreksi ini saksi Siap. bahwa atau setelah dikoreksi pimpinan saksi manggil orangnya, salam Pak dikoreksi pimpinan. Siapa Enggak. yang koreksi surat-surat? Sebelumnya saya koreksi tuh yang kayak tanda tangan salah nama, Oke. PRP. Saya kasih lagi ke Pak Cuk untuk memastikan. Udah koreksi belum nih? Udah kan? Gitu kan? Terus? Baru yang ngantar surat ke dalam Pak Ari. Dikoreksi lagi. Siap. Enggak. Setelah dari Pak Cuk kasih Pak Ari ngantar ke dalam. Itu ya berarti. Siap. Oh, saudara berarti ada filternya, ada saksi dulu, Siap. Pak Cuk dulu, baru Siap, ke betul. Pak Ferdi Sambo Betul. dari Propam. Kalau untuk format surat menyurat itu ada format baku atau bebas? Ada. Ada format bakunya ya. Surat perintah misalnya, ada Siap. dasarnya, Siap. ada tanggalnya, Siap, ada betul. yang bertanda tangan, Siap. formatnya Nota baku. 5. Siap.
Cukup dari kami majelis. Ya. Silakan dari penasihat hukum terdakwa. Saudara saksi, Siapa? tadi saudara-saudara penuntut umum mengajukan pertanyaan kepada saudara mengenai kegiatan saudara sejak bangun tidur sampai tidur kembali, Ya. yaitu kegiatan tanggal 13 Juli. Ya. Itu hari apa? Sekitarnya hari Rabu, Bapak. Hari Rabu. Ya. Oke. Saya mau tanya kepada saudara, coba saudara ceritakan kegiatan saudara mulai bangun tidur sampai tidur lagi tanggal 10 Juli. Tanggal 10 Juli. Saya lupa, Bapak. Seperti biasa, Pak. Ya. Harinya ya? 10 Juli berarti hari Rabu. Ya gampang kalau Ya. 13 itu Rabu, tinggal hitung kan? Ya. Berarti hari Minggu. Oke. Ya. Kalau saya minta saudara menceritakan kegiatan saudara sejak bangun tidur sampai tidur lagi tanggal 11 Juli. Ya. Lupa juga. Kalau seperti biasa, Bapak, saya bangun tidur setengah 4, dia mandi, persiapan jalan setengah 5, setengah 6 sampai kantor. Sampai kantor saya rapi-rapi baju, ganti baju. Setelah ganti baju saya selalu bikin minuman hangat. Pekerjaan rutin Rutinitas, Bapak. Siap. mengenai siapa yang datang, kemudian Sambo datang jam berapa dan sebagainya, menit per menit saudara masih ingat? Tidak. Tidak. Kemudian tanggal 15 Juli juga tidak tahu. Tidak, Bapak. Sekarang Siap. saudara diperiksa tanggal 22 September. Siap. Bisa saudara ceritakan 2 hari sebelum saudara diperiksa tanggal 20 September 2022, Siap. kegiatan saudara yang selain kegiatan rutin itu apa? Yang bisa menit per menit, misalnya ada tamu ini, Ferdi Sambo di mana, datang jam berapa, ada catatannya. Kalau Betul, ya. tanggal segitu saya sudah direndingkan, Bapak. Sudah tidak di spray. Tidak ingat? Tidak di spray, Bapak. Sudah tidak di bagian spray. Oke, bukan seperti lagi ya. Siap. Kegiatan saudara, Sudah di rending, Bapak. ya, kegiatan saudara selama dimanapun sudah berjelas. Pada hari tanggal 20 itu mulai pagi sampai sore, jam sekian olahraga, jam sekian begini, sekian menit ini masih bisa ceritakan. Saya pagi hari datang, selalu bikin minum hangat. Selebihnya di kantornya di rending aja, Bapak. Karena waktu itu saya juga belum. Siapa yang sudah ketemu saudara jam sekian, saudara menemui siapa jam sekian, sampai saudara tidur. Siap. Kalau di kantor kan banyak orang, Bapak. Banyak anggota. Ya, kalau saya tanya kepada saudara siapa saja yang ketemu saudara dengan si A, dengan si B, jam sekian menit, Tidak ingat. tidak ya. Saya Kenapa kok kegiatan tanggal 13 September dan 13 Juli saudara bisa bercerita menit sekian ini, jam sekian sekian menit itu bagaimana? karena itu seingat saya, Bapak. Itu karena seingat saya Seingat seperti itu. saudara, Siap. seingat saudara. Siap. Yang lain-lain tidak ingat saudara ya. Saya kalau setelah Yang saya tanyakan tadi, peristiwa tanggal sekian hari ini tidak ingat, Siap. kegiatan ini tidak ingat. Kemudian dalam berita acara juga ditanyakan pada saudara. Saudara menjelaskan saya tidak bisa menunjukkan bukti apa-apa. Siap. Begitu juga tadi ketika ditanya oleh Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, apakah ada buku tamu? Juga tidak ada. Lantas patokannya apa? Kok bisa memastikan ini? Apakah ingatan saudara ini bisa dipastikan? Sementara yang lain lebih banyak tidak ingat. Tapi yang tanggal 1 ini ingat betul. Siap. Coba. Jadi kalau karena Saya ingatkan dulu ya. siap. Saudara ini sumpah. Siap. Keterangan saudara menentukan nasib orang. Siap. Saudara mempunyai sanksi hukum Siap. dan juga sanksi di hadapan Allah. Siap. Nah, lanjut. Jadi seingat saya memang seperti itu, Bapak. Seingat saudara. Siap. Kalau seingat bisa lupa dong. Siap. Tapi Bisa, saya belum tentu benar semua. Bro. Siap.
Terima kasih Yang Mulia. Siap. Izin lanjutkan Yang Mulia. Saudara saksi tadi menyampaikan begitu runtutnya peristiwa dari menit per menit pada tanggal 13 ya. Ya. Pertanyaan saya, saksi sudah berapa kali bertemu dengan terdakwa Hendra Kurniawan? Sejak saksi bekerja, Siap. kan 2017 ya. Siap. Sampai dengan tanggal 13 Juli itu kan berarti sudah Siap. 6 tahun ya. Siap. Seberapa sering saudara saksi ketemu? Karena saya sendiri kadang suka ke ruangannya, bukan ke biro paminal, kadang kan ada aneh di biro paminal. Terus misalnya kayak Pak Adi ini menanyakan sudah ada siapa aja di ruang apa, di ruang aneh. Saya lihat ada Pak Hendra sebagai karo paminal, ada pejabat di propam lain. Jadi saudara saksi ingin menjelaskan bahwa saudara saksi sudah sering bertemu dengan Iya. Kurniawan. Iya. Saudara saksi tahu nggak kebiasaan Pak Hendra Kurniawan itu kalau menghadap? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Karena saudara saksi kan ada di tempat Pak Ya. Sambo, betul ya? Ya. Apakah saudara saksi tahu bahwa setiap Pak Hendra Kurniawan itu menghadap Pak Ferdi Sambo selalu dipanggil oleh Kosprim? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Jadi tidak mungkin ujung-ujung datang kalau kami tidak tahu ya. Tidak tahu. Oke. Saudara saksi, apakah tahu jika Pak Hendra menghadap Ferdi Sambo itu selalu didampingi oleh ADC atau ajudan dan driver, ajudannya tunggu di pantry dan driver tunggu di pantry, kemudian beliau karena dipanggil maka menghadap. Apakah saudara saksi tahu kebiasaan itu? Pernah ketemu, pernah lihat. Tapi saya nggak tahu kalau itu kebiasaannya. Kadang kan Pak Hendra masuk duluan, driver kadang masih parkir mobil gitu kan Pak. Oke, pertanyaan saya begini saja. Pada tanggal 13, saudara saksi hanya sekali itu ketemu dengan Pak Hendra. Siap. Pada saat beliau menghadap Pak Ferdi Sambo. Siap. Dengan siapa beliau menghadap? Dengan Pak Arif Rahman. Dengan siapa beliau datang? Dengan Pak Arif Rahman yang masuk. Tanpa ada Saya tidak lihat yang lainnya. tidak lihat yang lainnya. Siap. Baik, sebentar itu aja. Jadi perlu kami nambahkan supaya lebih konkret. Saudara saksi di dalam berita acara keterangan saudara pertanyaan penyidik Nomor berapa? di halaman 4 di angka 9 saudara menyebutkan secara rinci Syuk datang bertemu dengan Syuk, ya Kompol Baikuni datang bertemu dengan Kompol Syuk di pantry Siap. 14. Siap. Lalu sekitar 17.50 Kompol Baikuni keluar ke ruang sepri. Setelah keluar dari ruang sepri sekitar 18.30 dan selanjutnya sampai ke bawah 20.00. Siap. Ini dasarnya kok saudara bisa bercerita seperti ini. Siap, memang seperti itu. Nanti dulu pertanyaan saya belum, nanti saudara kejebak sendiri nanti. Siap. Ya, nggak usah tergesa-gesa untuk memberikan jawabannya. Apakah ketika dia keluar, saudara melihat jam lantas mencatat? Tidak. Tidak. Dia masuk, saudara melihat jam mencatat? Tidak. Kenapa saudara bisa menerangkan ini kepada penyidik? Atau ini dari penyidik saudara bisa Tidak. untuk melihat? Tidak. Oke, dasarnya apa? Saya Kalau sekitar jam 8 malam, Iya, sekitar jam segitu aja. sekitar jam 9 malam, masih masuk akal Pantau saya saya. karena pada saat Pak Baikuni mau keluar tuh mau maghrib Pak. Apa? Mau maghrib. Oke. Kalau yang menjelang maghrib ya, sekitar 21.30. Kemudian sekitar jam 20.00. Berarti kan 20.00 itu jam 8 malam persis, tepat tidak lebih 1 menit pun. Makanya saya bilang sekitar, saya tidak pasti. Sekitar jam 8 malam. Iya. Oke. Kenapa ditulis misalnya, kenapa saudara tidak protes ketika ditulis 17.50? Ya. Kemudian 14.00, kemudian disebut lagi di sini 22.20,
23.10. Ini dasarnya apa? Sudah bisa menyebutkan ini? Di situ kan sudah disebutkan sekitar. Sekitar Pak. Diawali dengan sekitar, tidak ada disebutkan dengan pasti. Kuasa hukum Hendra Kurniawan meragukan kejujuran kesaksian dari mantan Sespri Ferdi Sambo. Pasalnya, saksi Novianto Rifai dapat menyebutkan kronologi waktu kejadian secara rinci. Saya ingin memastikan untuk apakah bisa kita yakini keterangan saksi ini, karena nanti setelah majelis nanti akan menilai. Kami hanya menggali dulu. Keterangan saksi yang sedemikian meyakinkan 21.10 dan sebagainya. Maka saya tanya, apakah setiap peristiwa itu saudara melihat jam atau melihat jam di dinding kemudian dicatat? Saudara katakan tidak, tapi perkiraan sekitar jam sekian. Ketika ditulis oleh penyidik angka seperti itu, kenapa saudara tidak protes? Makanya saya kan pakai kata-kata sekitar saya tidak memastikan. Oke. Begini ya, yang menyebutkan jam segitu dari penyidik atau dari saudara? Dari saya Bapak. Begitu ya? Siap. Ya, bukan dari penyidik ya? Siap, bukan Bapak. Ya. Karena keterangan saksi ini hampir sama dengan ada beberapa keterangan saksi, agar saudara jelas di atasnya diawali dengan penjelasan dari penyidik terlebih dahulu. Setelah diawali dengan penjelasan, baru kepada saksi ditanya. Nah, kami begitu kami melihat dan kami ngecek hari sebelum, hari sesudah kegiatan beberapa hari setelah ini, saksi tidak ingat, sehingga timbul satu keraguan-raguan akan kebenaran dari keterangan saksi ini. Tapi pada akhirnya kami serahkan kepada majelis hakim. Terima kasih. Ada lagi? Saya lanjutkan ya beliau. Saudara saksi, tadi kan saudara saksi menerangkan sudah bekerja dari tahun 2017. Ya. Pak Ferdi Sambo itu menjabat sebagai Kadif Propam itu di tahun kapan saudara saksi? Saya 2 November 2020 Bapak. 2020. Ya. Ya. Pada saat saudara saksi tetap sebagai seperti Kadif Propam dari 2020 semenjak Ferdi Sambo ya, itu saudara saksi siapa yang sering datang? Apakah saudara, saya langsung saja, apakah saudara Arif sering datang berkunjung ke ruangan kerja Pak Ferdi Sambo sejak Pak Ferdi Sambo menjabat sebagai Kadif Propam? Pernah. Sering atau tidak seringnya itu gimana? Setahun sekali nggak? Atau karena kalau dari keterangan saksi menit per menit aja hafal bisa. Karena kalau itu kadang misalnya kalau ada acara di Rumah Tama, karena kan setahu saya di DNP ini PAM internal kan Pak, jaga ke PAM internal. Baik setelah acara kegiatan di Rumah Tama selesai, kadang suka mampir ke ruangan Pak FS. Ya lumayan sering juga ya, lumayan sering ya Pak Arif ini ya. Kalau dia datang itu lapor ke saksi dulu apa langsung masuk? Langsung masuk aja ya, biasa aja. Biasa aja. Seperti akrab banget lah ya. Ya. Saudara saksi tahu nggak bentuk ruangan kerja Pak Ferdi Sambo itu seperti apa bentuknya? Saya tidak pernah masuk Pak. Sama sekali nggak pernah masuk. Dari sejak tahun 2020 beliau menjabat, masa saksi nggak pernah ngintip ruangannya bentuknya kayak gimana? Kalau saya kalau kita ngelewatin lagi kebuka pintunya hanya meja besar aja, tapi masuk belum pernah. Hanya meja besar. Ya. Di dalam ruangan kerja Ferdi Sambo itu ada berapa ruangan lagi? Saudara saksi masa nggak tahu? Tidak tahu. 2 tahun loh. Saya tidak pernah masuk. Sama sekali. Ya, karena nggak punya finger juga. Nggak punya finger kan? Karena kebuka. Ya, tapi nggak pernah masuk. Nggak pernah masuk. Nggak pernah masuk. Saudara saksi, semenjak tahun 2020 sering nggak terdakwa ini datang ke ruangan Pak Ferdi Sambo? Saya pernah. Sering ya? Sering ya? Ya. Saudara saksi kenal dengan saudara Putu? Kenal. Siapa dia? Driver atau adisi Pak Hendra. Ya. Saudara saksi kenal dengan saudara Mika? Kita kenal. Kenal. Siapa dia?
Sama driver atau ada siapa? Saya. Ya. Kalau Pak Hendra datang ke ruangan Kadif Propam, apakah saudara Putu dan saudara Mikas selalu ada? Ada. Selalu ada ya? Ya. Kalau di tanggal 13, kenapa tiba-tiba nggak ada? Saya tidak lihat. Tidak lihat. Tidak lihat. Biasanya kalau ada pun mereka langsung ke dalam. Si Mika atau Bang Putu juga ke dalam gitu. Hari Ke itu dalam. tidak ada. Ke dalam tuh kemana? Ke ruang sepri. Ke ruangan seperti ya. Biasanya mereka duduk di mana kalau datang? Kadang sebelah saya, kadang di pantry. Saudara saksi di tanggal 13 itu pegang stopwatch atau selalu pegang stopwatch? Tidak. Tidak ya. Tapi saudara saksi bisa mengira-ngira ya, oh orang ini di dalam sekitar 15 menit. Siap. Karena memang tidak lama pada saat itu. Patokannya dari mana tidak lama itu? Tidak lama aja Pak. Nah, 5 detik juga nggak lama. Siap. Kenapa saudara saksi bisa menilai kalau oh ini orang sekitar 15 menitan? Diperkira-kira aja Pak. Saudara saksi ingat nggak? Tadi kan saudara saksi kan bilang bahwa terdakwa ini datang. Siap. Nah, beliau pakai baju apa di tanggal? Saya tidak ingat baju apa. Tidak ingat. Saya ingat saya gelap warnanya. Gelap Warna warnanya. ya. Siap. Tapi kalau waktu ingat, Siap karena memang sebenarnya tanggal segitu Pak, jam malam. saudara saksi, kalau saya bertanya, saudara Siap. saksi, tanggal 9 Juli itu saudara saksi ngapain aja? Tanggal 9 saya lupa. 9 Juli itu ada kejadian penting loh. Tanggal 9. Ada pemeriksaan para saat itu masih terduga saksi-saksi terkait dengan kejadian di Duren 3. Masa saudara saksi nggak ingat? Sedangkan masalah jam-jam begini saudara saksi ingat? Siap. Saudara saksi ada di kantor nggak tanggal 9 Juli? Ada seperti itu. Masa saudara saksi bisa bilang nggak ingat tanggal 9? Itu saya di ruangan di propam Pak, di sepri. Saudara saksi yakin Siap. nggak mendampingi para saksi-saksi itu di tanggal 9 Juli? Saya lupa. Kejadian seperti itu saudara saksi lupa, tapi mengenai jam segala macam saudara saksi ingat. Siap. Khusus tanggal 13. Sehingga saya itu aja Pak. Silakan ditanyakan kejadian apa di tanggal 9 itu. Di tanggal 9 itu ada pemeriksaan para saksi-saksi terkait dengan kejadian tembak-menembak. Pada saat itu skenario yang disebutkan seperti itu ya. Siap. Nah, di Paminal, di DNA. Siap. Oh di DNA saya ingat. Baru saudara ingat. Ya. Pada saat itu saudara saksi di situ atas perintah siapa? Pak Cuk. Pak Cuk, bukan Pak Ferry Sambo. Bukan. Bukan, Pak Cuk. Siap. Apa kapasitas Pak Cuk memerintahkan saudara saksi sebagai sepertinya Pak Ferry Sambo? Karena Pak Cuk pada saat itu dia sebagai istrinya Kadif Propam. Jadi saudara saksi ikut aja perintahnya ya. Karena kan di antara istri kami yang perwiranya Pak Cuk aja. Siap. Dari saya cukup dulu. Pak Nofri ya, Siap. saya panggil saksi. Tahu kira-kira udah mulai berapa lama sidang ini? Kurang lebih udah 40 menitan. 40 menit. Oke, salah ya. Kita mulai sidang jam 13.00. Ya. Sekarang sudah jam 2:15. Ya. Ya, berarti perasaan Bapak, perasaan saksi itu Ya. belum tentu benar. Ya. Kemudian, nah ini baru ya, Bapak ini luar biasa, diperiksa 2 bulan kemudian masih ingat kejadian di tanggal 13 lengkap dengan menit-menitnya. Ya. Saya mau tahu bagaimana SOP Bapak atau proses Bapak diperiksa oleh penyidik di Barreskrim. Coba terangkan. Siap. Pada saat itu saya masuk, saya dari Renmin menerima surat panggilan untuk diperiksa. Ya. Setelah itu saya menghadap ke cyber.
Baik. Nah, di sana saya ketemu dengan Pak Siregar. Baik. Nah, setelah itu saya diperiksa. Bapak diperiksa sendiri atau berdua dengan Rafli? Saya sendiri. Sendiri. Kan Siap. diperiksa sendiri-sendiri ya? Siap. Diperiksa itu atas izin siapa? Saya tidak tahu atas izin siapa, tapi saya Bapak nggak ada minta izin ke siapapun? karena saya memenuhi panggilan aja, Pak. Baik. Baik. Tapi saya mau, Bapak nggak bersama-sama dengan Rafli. Siap. Tetapi ini keterangan Bapak di halaman 4 nomor 9 dengan keterangan Rafli halaman 4 itu hampir sama semua, hampir jamnya sama semua, 10 ke 20 menit, 10 ke 15 menit, keluar 10 ke 21.30, pulang kira-kira 23.10, 22.20, luar biasa Bapak ini. Begini ya, kalau tadi itu pertanyaan sedetik jam itu sudah ditanyakan berulang kali, itu 3 penanya dari penasihat hukum sudah menanyakan sama. Baik, Ya, cari yang lain aja lah pertanyaan. Baik yang mulia, saya mempertanyakannya beda karena keterangan mereka berdua sama yang mulia. Ya, Bukan itu masalah ditanyakan kepada yang satu lagi. Ya, titik komanya pun sama. Pemirsa, kuasa hukum terdakwa obstruction of justice mencecar mantan sekretaris pribadi Verdi Sambo, Novianto Rifai, saat bersaksi di persidangan hari ini. Saksi menjelaskan peristiwa saat sejumlah terdakwa berkumpul di kantor Biro Provos Propampori beberapa hari usai penembakan Yosua. Selain yang dua tadi, Hanya ada Pak Baikuni, itu pun nggak masuk ruangan. Hanya ada Pak, Baikuni. berarti hanya Pak HK, Pak Arif dan Pak Baikuni. Siap. Itu aja. Siap. Benar. Siap. Saya ingat itu aja. Hanya itu. Siap. Saudara saksi mulai dari pagi sampai jam berapa ada di situ? Saya jam 9 masih di situ. Malam. Pagi. Jam 9 pagi Ya. sampai jam berapa ada di ruangan? Sampai malam. Sampai malam Ya. jam berapa? Jam pas pulang di situ jam 11. Dan hanya 3 orang ini aja yang datang. Siap. Cuma saya hanya itu aja. Coba ingat dulu. Siap. kalau sudah 3 ya sudah. Apakah Pak Beni Ali ada datang? Siap, tidak ada. Tidak ada. Siap. Baik yang mulia, tolong dicatat, kami akan melaporkan apabila keterangan beliau ini adalah berbohong. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih, izin lanjutkan ya. Tadi sudah disampaikan sama saksi ya, bahwa saksi mulai dari tanggal 8, 9, 10, 11 sampai dengan 12, 14, 15 lupa Ya. terkait dengan siapa saja yang hadir dan lain sebagainya. Tidak tahu detail. Siap, tidak ada. Karena memang ada beberapa tamu, saya tidak ingat dan tidak kenal juga. Baik. Siap. Untuk tanggal, tolong ceritakan dari tanggal 8 kejadian sampai dengan tanggal 9 malam itu saksi berada di mana? Siap. Pada saat tanggal 8, saya mengarah pulang. Awalnya di kantor, jam 9 saya pulang. Jam 9 saya pulang, dapat telepon dari Pak Cuk. Dapat telepon dari Pak Pak Cuk. Cuk. Siap. Setelah itu, saya ditelepon untuk dampingi anak-anak. Bahasanya Pak Cuk seperti itu. Anak-anak mana? Saya tidak tahu awalnya. Bahasanya cuma, "Nok, tolong dampingin anak-anak di Paminal." Kamu sendiri? Siap. Setelah itu saya telepon Edwin sama Rafli. Siap. Setelah itu saya balik lagi ke kantor. Sampai kantor saya mau ke gedung Paminal, ternyata di Propos rame, di gedung Biro Propos. Saya ke Biro Propos, di situ sudah ada Bang Ricky, Om Kuat, Richard. Saya dampingi mereka diperiksa di Propos. Jadi yang dimaksud anak-anak itu adalah Siap. Ternyata Ricky, Kuat, Richard. Richard. Siap. Yang dimaksud anak-anak oleh Siap. itu. Oke. Siap. Lanjut. Setelah itu pada saat dipropos naik ke lantai 2, itu Richard, Kuat, Ricky diperiksa. Ya. Setelah diperiksa, bergeser ke, ada Pak Agus datang, Pak Agus Fedra, Pak Agus, ada Pak Efes juga datang ke situ, terus bergeser ke Paminal. Di mana itu? Di Mabes, di gedung Biro Propos, Lantai? lantai 2.
Setelah itu bergeser ke gedung TNCC, ke Biro Paminal lantai 17, masuk ke ruangan DNA dengan Pak Agus. Di situ Pak Agus bertanya pada Richard, apa yang terjadi, Richard? Ada apa? Ada kejadian apa? Nah, setelah itu Richard menjelaskan kepada Pak Agus. Jadi saksi itu ikut mengawal anak-anak ini ya pada saat ditanyakan oleh Pak Agus Supatria. Siap. Oke, lanjut. Ya. Yuk, silakan. Setelah itu Richard menjelaskan, begini komandan, dijelaskan oleh Pak Agus, oleh Richard, langsung gimana Richard, posisinya seperti apa? Langsung Richard menjelaskan posisinya seperti ini, dan seperti ini saya kurang jelas ya kalau itu. Udah gitu pada saat ada suatu saya diminta tolong oleh Pak Agus untuk tiarap. Sebentar ya, saudara jelaskan ini posisi apa maksudnya? Nah, tahu kan itu tiarap oleh Pak Agus. Ya kan, kalau saudara disuruh memperagakan kan ada maksudnya. Ya. Apa itu? Siap, bikin komandan kasih dia. Kalau orang suruh meragak posisi sedang apa kan begitu tuh? Ya. Iya. Tadi kan Richard menjelaskan. Hah? Terus pada saat tiarap, yang kamu dengar yang dijelaskan itu apa? Tentang apa? tembak menembak. Ya, tembak menembak. Setelah itu ini enggak kamu sebutkan. Dijelaskan oleh Richard. Setelah dijelaskan oleh Richard, ada posisi di mana itu tiarap. Nah, saya disuruh tiarap oleh Pak Agus. Siap. Begitu ya? Siap, itu aja. Jadi itu kira-kira jam berapa itu? Tanggal 8 atau tanggal 9 atau kapan? Itu udah masuk tanggal 9 gitu. Masuk tanggal 9. Ya. Sebentar. Saudara disuruh memperagakan itu setelah mendengar cerita semuanya. Siap. Baru memperagakan. Siap. Atau saudara ya cuma nggak ada cerita terus langsung saudara. Enggak. Jadi kan Richard menjelaskan dulu. Nah, Richard menjelaskan di situ ada posisi yang pas tergeletak itu Pak. Itu. Nah, saya kan berdiri di samping akuarium. Udah dong, lu lah yang tiarap, masuk gua kombes gitu. Oh, udah saya tiarap aja. Bisa, ya. Jadi saksi. Gitu ya. Enggak, pada saat itu ada nggak dari Polres Jakarta Selatan? Tidak ada. Tidak ada ya. Siap. Jadi saksi itu dari lantai 2 Siap. dibawa ke lantai berapa? 17. 17. Ya. KMCC ada sampai ke 17 memang. Lantai 7. Lantai 7. Lantai 17. Nominal ya. Berapa lantai 7 ya? Siap. Ya. Itu udah dini hari atau tengah malam atau jam berapa? Malam. Malam. Siap. Jadi pada saat itu di ruangan kalian DNA, ruangan ada DNA. DNA. Siap. Itu ada peragaan. Siap. Yang intinya tadi kasih jelaskan Siap. Pak Agus itu meminta keterangan atau Siap, apa? menanyakan kepada Richard. Menanyakan kepada Richard. Baik, itu sampai jam berapa itu? Sampai jam 1 kurang lebih Bapak. Jam 1 malam? Iya. Habis itu kamu kemana? Saya istirahat. Di ruangan DNA ada ruangan kayak barak gitu Bapak. Oh jadi saksi tidur di sana? Iya. Tidur di sana. Ya. Sampai jam berapa? Jam 8, jam 9 pagi saya pulang. Jam Ya. 8 pagi saksi pulang. Ya. Baik, selanjutnya tanggal 10-nya? Sebentar, yang itu tadi yang diperagakan secara terus yang ditanya-tanya tadi itu dibuatkan berita-acaranya nggak? Siap. Diperiksa oleh Pidum Bapak. Iya, Siap. dibuat berita-acaranya. Siap. Pidum. Siap. Siapa itu? Saya diperiksa oleh Pidum oleh itu Iga. Hah? Oleh itu Iga. Dari bagian mana itu? Hah? Jaksa tunggu dulu, jaksa jangan mengarahkan. Ya. Sebentar. Gimana? Yang mulia Sebentar, ini kan diperiksanya kan di propos pertamanya. kan begitu. Nah, Ya. setelah itu digeser ke Biro Paminal. Nah, setahu saya setelah peragaan Ditanya-tanya, tapi kemudian pada saat ditanya-tanya itu juga dibuatkan berita acara juga. saya tidak tahu, saya tidak diperiksa soalnya. Saya tidak diperiksa juga. Saya tidak tahu selanjutnya. Enggak, pada waktu ditanya-tanya itu tadi dibuatkan berita acara enggak? Tidak, cuma sekedar ditanya-tanya gitu aja. Setelah itu mungkin dibuat, tapi saya tidak tahu. Mungkin yang kamu lihat aja. Tidak ada. Karena Tidak ada. setelah itu saya istirahat. Enggak ada ya? Tidak ada. Dan tidak ada juga orang
dari Polres Jakarta Selatan? Saya tidak melihat. Nggak melihat ya? Tidak melihat. Ya, silakan lanjut. Anda tidak ada atau tidak tahu atau tidak Melihat ya? Tidak melihat. tidak melihat dari pihak Polres. Iya, tidak melihat. Selanjutnya BA itu apakah Anda melihat atau Dia tidak ada kalau dibuat dalam berita acara. tidak apa? Saya tidak ada di situ. Setelah itu, setelah praktek peragaan itu, saya tidak tahu. Jadi kamu kalau masuk dalam ruangan itu kamu kan tugasnya suruh mengawasi anak-anak. Iya. Apa yang kamu awasi? Saya cuma bilang kebutuhannya apa, kalau belum makan berikan makan gitu aja. Jadi itu saja. Gitu aja. Siap. Buat jangan sampai mereka kelaparan. Siap. Habis itu disuruh merangkak tadi, habis itu habis suruh makan suruh keluar. Nah, setelah itu Bang Riki suruh cari alat mandi. Oh. Nah, Riki minta alat mandi. iya, minta belikan alat mandi dong. Nah, akhirnya kalian Saya keluar cari, tidak ada. Nggak masuk lagi. Ya, setelah saya keluar nyari tidak ada, saya masuk lagi, udah nggak ada. Maksudnya saya langsung masuk ke ruangan istirahat itu sebelah DNA. Jadi tadi apabila ditanyakan ada pihak Polres Jakarta Selatan, ada BAP, saksi tahu atau tidak melihat? Tidak ada, saya tidak tahu, tidak melihat. Tidak tahu. Ya. Tidak melihat, bukan tidak tahu. Ya, tidak melihat ada anggota Polres Jakarta Tidak juga. melihat. Beda. Emang saksi kenal Polres Jakarta Selatan? Saya tidak tahu juga. Bagaimana Anda tidak tahu kalau Anda tidak kenal? Siap. Siap apa ini? Jangan bikin. Siap, saya tidak tahu. Kalau gitu pertanyaannya, Ya, tidak tahu. kalau gitu pertanyaannya, ya pada malam itu ada nggak orang-orang di luar dari Paminal ya? Siap. Ada nggak orang-orang di luar dari Paminal? Seingat saya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya? Siap. Jangan sampai salah lagi saksi. Siap. Anda tidak ada, tidak tahu atau tidak kenal atau Siap. bagaimana. Jangan sampai keterangan saksi dirugikan akibat ketidaktahuan saksi. Siap. Selanjutnya, pada saat tanggal 13 yang saksi benar-benar ingat sampai dengan hari ini, ya, apa yang dibicarakan oleh Arif Rahman bersama Cuk dan Baikuni di pantry? Saya tidak mendengar. Tidak mendengar. Ya. Apakah Cuk dan Baikuni setelah berbicara dengan Arif Rahman ada menyampaikan sesuatu kepada saksi? Tidak ada. Tidak ada. Saksi tadi sampaikan di ruangan tersebut itu siapa saja selain mereka bertiga? Ada Ari, ada Raffi, ada saya. Berarti di ruang itu ada berlima orang total. Siap. Ya. Tadi sebetulnya saksi. Sebentar. Siapa tadi yang dua lagi? Arianto. Siap. Jadi Arianto, Pacuk, Pacuk, Baikuni, dan Raffi. dan Raffi. Siap. 5 orang ya. Siap. Jadi tadi saksi menyampaikan ada 4 orang. Ini saksi rawat ya. Tidak ada, Pak. Memang 5 orang. Ya. Cuk dan Baikuni memang ada di sana. Ada, Pak. Mungkin berarti pendengaran saya yang salah. Saya tadi mendengar hanya cuma Baikuni saja. Gitu. Lanjut. Pada saat saksi ya melihat saudara HK terdakwa hadir dan terdakwa Arif datang, Arianto ada di mana? Di pantry, Pak. Pantry. Ya. Lagi ngapain dia? Tidak tahu, Pak. Selanjutnya dia bikin kopi atau bikin teh atau kasih minum? Tidak tahu juga, Pak. Gak tahu. Ya. Kalau Arianto itu kalau mau tempatnya siapa ke ruangannya Pak FS lewat meja saksi. Jadi kalau dari pantry ke ruangan FS langsung aja begini, Pak. Karena saya sebelah sini. Itu tidak lewat ruangan saksi. Saya tidak lewat depan saya. Tadi sudah digambarkan di sketch itu. Ya, kalau lewat pintu sebelah kiri itu pasti melewati rumah saudara. Siap. Ya. Betul. Kalau lewat kanan sesuai gambar ini ya, Siap. ada pantry itu tidak langsung meja Tidak saudara. melewati. Pertanyaannya, kalau Arianto masuk ke ruangan Sambo, Siap. ya, saudara bisa melihat
bisa melihat begitu ya. Pokoknya Tapi kalau biasanya kalau ya. bekerja begini begitu ada lewat. Siap. Itu. Betul. Pasti itu saudara melihat kalau gitu ya. Ya. Baik. Jadi pada saat saudara HK dan AM masuk dalam ruangan FS, saksi tidak melihat Arianto masuk ke ruangan FS. Tidak. Baik. Dan juga tidak yang biasa memberikan minum siapa kalau ada tamu datang? Biasanya Pak Ari karena beliau PH-nya Bapak. Pak Ari ya. Kembali ke tanggal 11 saksi. Siap. Ya. Setelah ambil saksi pulang tanggal 10 itu hari apa? Hari Minggu. Minggu. Siap. Baik. Seninnya apa kejadian yang saksi alami? Seingat saya Pak Efes ngisi acara di SSD. Isi acara di SSD. Selanjutnya ada yang hadir pada saat itu? Pak Karopropos. Pak Karopropos. Ya. Pak Karopaminal? Saya tidak lihat. Pak Karopaminal tidak lihat. Ya, tanggal 12-nya? Tanggal 12-nya saya di ruangan juga di kantor. Ada beberapa tamu tapi saya tidak kenal. Tidak ingat. Ya. Pak Arif apakah hadir di ruangan itu? Saya lupa. Lupa. Ya, karena pada hari itu banyak tamu tapi tidak pakai seragam polisi. Tanggal 12 itu ya. Ya. Pak Beni Ali? Saya lupa. Saksi kenal sama Beni Ali? Siap. Kenal? Tahu. Tahu ya. Ya. Oke. Jadi tanggal 11, 12, 13 apakah hadir Pak Beni Ali? Saya tidak tahu. Saya lupa. Lupa. Ya. Baik. Tanggal 14-nya siapa saja yang hadir ke ruangannya FS? Karena banyak Bapak. Saya tidak tahu. Banyak. Ya, maksudnya modern tamu itu banyak. Karena nggak pakai baju seragam juga, saya nggak bisa lihat namanya, saya nggak tahu juga. Itu anggota semua atau siapa? Saya tidak tahu. Kalau gitu pertanyaannya begini saja ya, di tanggal 14 itu memang tanggal yang paling banyak tamu atau Hari Senin lebih banyak. daripada sebelumnya? Sabai banyak Bapak. Ya, Tapi nah. maksudnya nggak warna diri aja gitu Pak. Enggak, karena ini kan kaitannya dengan peristiwa ini loh. Siap. Kalau pas Kan gitu ya. siap. Kalau tanggal 14 sih saya lupa. Karena juga siapa aja yang masuk saya lupa. Kalau kayak Pak Hendra ini kan memang saya kenal Pak. Saya tahu. Pak Arif saya tahu. Siap. Jadi gampang diingatnya. Ya, karena kan ada peristiwa seperti ini. Apakah karena ada peristiwa kejadian yang saudara juga ikuti tadi, ya? Maka kemudian banyak tamu yang datang gitu kan? Siap. Daripada hari sebelumnya. Siap. Karena ya, setelah ada kejadian itu banyak. Lebih banyak. Siap. Daripada hari sebelumnya. Siap. Ya, gitu. Sekarang gitu. Baik. Tadi saksi sampaikan kalau ada yang mau masuk ke ruangannya Pak FS, Siap. menanyakan masuk terlebih dahulu Bapak Siap. apa kayak Ya, karena kan entah saya lagi di luar atau saya di luar rapat, saya tidak tahu. Maksudnya? Saya kan kalau ngerjain surat ada jamnya Pak. Iya. Ya, Jam berapa saja? jam 9 sampai jam 12 saya Tugas apa? surat. 9 sampai jam 12 Pagi sampai siang. Baik, lanjut. Setelah itu saya sholat, balik lagi ke komputer itu. Iya, dari jam berapa? Ya, sampai nunggu surat Pak FS keluar setelah ditandatangani. Iya, jam berapa? Biasa keluar jam setengah 10 malam. Setengah 10 malam. Ya. Jadi Anda dari jam 2 siang Ya. sampai jam 10 malam Selalu di ruangan. di belakang meja. Ya. Nggak pernah. Kadang ke pantry. Iya. Ya. Tapi tidak pernah keluar ruangan. Anda sholat di mana? Saya di masjid. Masjid. Saya jam-jam tertentu aja, jam-jam zuhur asar. Ya. Tanggal 13 ada sholat isya tidak? Saya tidak. Tidak sholat isya. Ya. Maghrib Saya maghrib sholat. bersama-sama Pak Baikuni nggak malam Tidak. lebaran? Tidak. Karena waktu itu Pak Cuk masih di dalam. Saya sholat sendiri. Di dalam mana? Di pantry. Pak Cuk di pantry. Iya.
Memang tempat ruangan pacuk di pantry? Kalau merokok di pantry. Oh, Siap. kalau Anda di meja? Saya di meja. Oh, jabatan pacuk bukan lebih tinggi? Maksudnya di meja gimana Pak? Kalau saya ngerokok gitu? Bukan, Anda kan katanya di belakang komputer, di meja. Ya. Pacuk punya meja nggak? Punya. Oh, punya. Ya, jadi kalau ngerokok pacuk itu di pantry. Baik. Saksi pastinya nggak tahu. Coba kira-kira apakah saksi ingat pacuk pada sebelum maghrib itu membawa barang nggak, plastik kotak bungkusan? Saya tidak tahu, karena pacuk itu di pantry, saya tidak tahu Pak. Tidak tahu. Ya, tidak tahu. Saksi tahu kapan pacuk ke pantry, kapan keluar pantry? Tidak. Tidak tahu. Tadi saksi menyampaikan Pak Arif itu ngobrol sama pacuk sama Pak Baikuni. Kok saksi tahu? Siap, karena pada saat itu pacuk sedang di pantry. Pas Pak Arif keluar dari ruangan, pacuk sedang di pantry. Oh. Siap. Jadi tadi pacuk masuk ke pantry jam berapa? Saya tidak tahu jam berapa, karena antara pantry dengan mejanya pacuk kayak belakangan-belakangan aja. Oh begitu. Ya. Baik. Lanjut. Pacuk atau mungkin Pak Dukuni sebelum maghrib itu keluar kantor bawa bungkusan barang apa? Saksi Tidak. tidak lihat? Tidak lihat. Sama sekali. Ya, tapi keluarnya saya tahu. Keluarnya tahu, keluar kantor tahu, Ya. tapi tidak lihat Tidak lihat. bawa bungkusan barang. Ya. Cukup. Masih ada satu lagi. Bukan pertanyaan yang mulia, cuma suatu permintaan, permohonan kepada majelis saksi. Kalau kami kembali melihat keterangan saksi Arianto, PHL, kemudian keterangan saksi Novianto, kemudian yang antara mengenai jam, waktu, ditambah keterangan saksi ini yang mengatakan tidak ada CCTV, kemudian ditambah lagi memang tidak ada buku tamu. Keterangan saksi mahkota di dalam berita acara kami sudah baca, tidak ada persesuaian bahkan saling bertentangan. Sedangkan yang diajukan, yang ditekankan di sini oleh penuntut umum untuk membuktikan kebenaran dakwaan bahwa pada tanggal 13 terdakwa Hendra datang ke sana bersama dengan saksi Arif. Untuk itu kami minta, kami mohon kepada majelis hakim agar perkiraan kita lakukan pemeriksaan setempat. Ya, sidang sempat untuk melihat bagaimana sih tempat duduk, di mana sih yang namanya, apa benar di situ tidak ada CCTV, apa masuk akal bahwa ini tidak mengenal, tidak tahu di situ ada CCTV. Bila perlu kita melihat rekaman CCTV khusus tanggal 13, benar nggak terdakwa datang ke sana? Terima kasih. Yang mulia, Sebentar. satu lagi pertanyaan saja. Menutup. Oh, jawab dulu silakan. Baik ya, tadi sudah ditunjukkan skep di sini. Ya, ketika saudara katakan bahwa ada pertentangan dengan keterangan saksi yang lain, ya, itulah faktanya. Tinggal bagaimana saudara merumuskannya itu aja. Ya, kami pun juga mendapatkan fakta seperti itu. Sama kita mendengar di sini. Ya, mana benang merahnya nanti silahkan saja dilakukan. Ya, hak saudara itu nanti untuk menyimpulkannya. Begitu ya. Tidak perlu kita sampai harus melakukan montaj sempat ke sana. Ya, baik. Silakan. Baik. Satu saja yang mulia. Saudara saksi, Ya. di dalam BAP saudara menyatakan mengecek surat-surat masuk, surat keluar, ya. Kemudian melihat memeriksa dispositif segala macam. Saudara saksi tahu nggak bagaimana cara memperoleh nomor dalam surat keluar atau sprint? Saat itu kan ngurusnya bagian Bagian admin. tahu. Jadi saudara tidak Saya tahu. hanya ngoreksi ada salah ketikan, salah nama kah, atau kurang angka gitu aja. Oke. Ya. Tanda tangan? Tanda tangan kan bapak ya, Pak Efes yang tanda tangan. Oke. Kalau surat itu keluar Ya. atau masuk dari Karupamina, apakah Ya. saudara saksi tahu cara bagaimana mendapatkan nomornya? Saya tidak tahu.